Glory Man United. Manchester United lover Setan Merah akan menghadapi Young Boys di Old Trafford dalam pertandingan penyisihan grup terakhir di Liga Champions pada Rabu malam. Dan para penggawa United sudah mengetahui bahwa mereka telah mengamankan posisi sebagai pemuncak grup F karena telah mengalahkan Villarreal 2 kali dalam kompetisi musim ini. Tim Spanyol bisa saja menyamai 10 poin yang dikumpulkan United, tapi mereka kalah head to head. Jika United mengalahkan Young Boys yang seharusnya terjadi, mereka akan punya 13 poin musim ini. Ini tentunya kemajuan dari beberapa musim sebelumnya. Young Boys hanya mengumpulkan 4 poin dari 5 pertandingan dan 3 diantaranya datang di pertandingan pembuka saat mereka mengalahkan United 2-1. Tentunya tim asuhan dari Rangnick harus mencari sesi membangun kepercayaan diri dalam pertandingan kedua Rangnick menukangi United. United sendiri tidak terkalahkan sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat oleh klub Old Trafford. Michael Carrick memimpin United meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan Rangnick memiliki 1 kemenangan dalam pertandingan perdananya sebagai pelatih. Bagaimana ia melihat United mengalahkan Crystal Palace dalam satu penampilan yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Klub Old Trafford menjalani perjalanan yang cukup mudah sepanjang Desember dan harusnya mereka bisa berada di papan atas, menembus 4 besar pada saat tahun 2022 dimulai. Itu jadi rencana yang seharusnya ditetapkan United, berusaha untuk memulai perburuan gelar di bawah Rangnick, dan klub diharapkan untuk banyak belajar di bawah Rangnick. UEFA Champions League Group Match 6 Man United versus Young Boys hari Kamis 9 Desember jam 3 pagi. United dan Young Boys telah bertemu sebanyak 3 kali di Liga Champions. United menang 2 kali, kalah 1 kali, mencetak 5 gol dan kebobolan 2 kali. Kedua pertandingan tersebut dimainkan di fase grup kompetisi selama musim 2018-19. United memenangkan pertandingan pertama 3-0 dengan Paul Pogba mencetak 2 gol dan Anthony Martial mencetak gol lainnya. Pertandingan itu dimainkan di Stade Swiss. Di Old Trafford, United menang 1-0 dengan Moran Fellaini mencetak satu-satunya gol. United akan berusaha tentunya melanjutkan rekor tidak terkalahkan mereka menghadapi tim Swiss di Old Trafford. United memang kalah 2-1 di awal musim ini dan mereka berusaha untuk membalas dendam, mengalahkan Young Boys sekaligus mengubur impian mereka untuk bermain di Europa League. Bagaimana kondisi kedua tim sebelum pertandingan ini? Mari kita simak bersama-sama reviewnya. Dari kubu tuan rumah akan ada tantangan yang akan muncul dari Dean Henderson karena dia ingin diberi kesempatan di bawah manajer baru, tapi sayangnya kebugaran untuk pertandingannya mungkin tidak cukup untuk membuatnya tampil sebagai starter. Dan dia akan diberi kesempatan pada bulan Desember, di mana dia diharapkan untuk bisa menembus tim utama dan meninggalkan klub dengan status pinjaman selama sisa musimnya di Januari. Jika itu terjadi, United hanya akan punya Tom Heaton dan Lee Grant untuk cadangan dari David De Gea. Ini tentunya akan menjadi musim yang panjang dan sulit, sehingga ada perlu persaingan di posisi ini untuk memacu De Gea. Karena persaingan dengan Henderson telah meningkatkan performanya secara signifikan. Pertahanan United tampil jauh lebih baik dalam 4 pertandingan terakhir dengan menang 3 kali, seri sekali, tetapi hanya punya 2 clean sheet. Nah, melawan Young Boys, Rangnick memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemain utama yang bisa rentan cedera. Dia mungkin dapat melakukan itu kecuali pemain muda direkrut. Namun sayangnya para pemain muda tim Under 19 akan menghadapi Young Boys Under 19 pada Rabu sore dalam pertandingan terakhir, sehingga mereka juga sudah lolos ke babak sistem gugur seperti tim pertama dan mungkin akan memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan. Diogo Dalot dan Alex Telles tampaknya akan mempertahankan posisi mereka di posisi fullback karena bermain bagus dengan Dalot menjadi pemain yang menonjol saat menghadapi Crystal Palace. Harry Maguire bermain bagus melawan Palace seperti juga Victor Lindelof. Tetapi agar para pemain tetap segar selama sisa bulan ini, salah satu dari keduanya mungkin Lindelof akan diistirahatkan menjelang perjalanan ke Norwich City pada hari Sabtu. Phil Jones belum bisa bermain di Liga Champions musim ini dan
Eric Bailly dapat menggantikan Lindelof dengan tugas untuk menjaga clean sheet. Melawan Young Boys diharapkan formasi 4-2-2-2 akan kembali, yang sebenarnya bukan rahasia, tapi sesuatu yang tentunya bisa berubah selama pertandingan. Matic dan Fred diharapkan menjadi starter menghadapi Young Boys, dengan Scott McTominay bisa diistirahatkan untuk menawarkan lebih banyak saat United tandang ke Norwich City hari Sabtu. Dialah pemain yang lebih muda dan memiliki banyak pengalaman dan harus bisa bermain secara konsisten di bawah Rangnick. Sementara itu, dua playmaker yang jarang bermain, Jesse Lingard dan Van de Beek, akan diberi kesempatan beradaptasi dalam sistem 4-2-2-2 untuk menyediakan servis kepada duet ujung tombak Ronaldo dan Mason Greenwood. Ronaldo tentunya mengejar rekor gol dan catatan menakjubkan di UCL musim ini. Greenwood dan Martial bisa bergantian menjadi duet CR7 untuk meresap dalam sistem yang baru di saat Edinson Cavani tidak bisa bermain. Kemungkinan United akan turun dengan 4-2-2, di mana Henderson di start gawang, Dalot, Meli, Maguire dan Teles di belakang, dengan Matic dan Fred sebagai dua jangkar, PDB, Van de Beek dan Lingard sebagai dua pemain yang berada di belakang Greenwood dan Ronaldo. Izin khusus telah diberikan untuk memastikan pertandingan League Champion pekan ini menghadapi Young Boys dapat berlangsung di Old Trafford, karena pemerintah Swiss baru-baru ini memperkenalkan pembatasan COVID-19 yang baru terkait dengan varian Omicron. Ada kekhawatiran bahwa Young Boys mungkin tidak dapat melakukan traveling ke Inggris. Pemerintah Swiss telah memperkenalkan periode karantina 10 hari bagi mereka yang kembali ke negara mereka dari Inggris, tapi sekarang telah mengkonfirmasi bahwa Young Boys akan diberikan izin khusus untuk bepergian tanpa batasan apapun. United sudah dipastikan juara Liga Champion Group F, tetapi Young Boys harus menang sambil berharap Atalanta kalah dari Villarreal agar bisa menembus Europa League. Young Boys memenangkan Liga Super Swiss untuk ke-15 kalinya musim lalu, telah bermain 11 kali di Liga Champion musim ini. Setelah memasuki kompetisi di babak kualifikasi kedua, mereka hanya kalah 4 kali dari 10 pertandingan tandang Eropa terakhir mereka. Ini seharusnya memberi mereka kepercayaan diri. Tim asuhan David Wagner telah kalah 2 kali dari 3 pertandingan liga terakhir mereka, termasuk yang terakhir 2-1 dari Servette pada hari Sabtu, yang membuat mereka turun di posisi keempat di Liga Super Swiss. David Van Bommel, Cedric Jessiger, Christian Fasna, Jean-Pierre Nsame, Ulises Garcia, dan Felix Mambimbi semuanya akan absen karena cedera. Absennya Garcia di bek kiri tentunya akan membuka pintu bagi Jordan Levert untuk tampil. Sementara Wagner akan membuat sejumlah perubahan pada tim yang menjadi starter melawan Servette di Liga pada hari Sabtu. Tim tamu dapat memilih formasi 4-3-3 Old Trafford dengan Teoson Jordan Sibetsu bergabung di pos penyerangan bersama Momi Ngamalo dan Mesak Elia. Young Boys akan turun dengan 4-3-3, Favre di bawah besar gawang, FT, Burgi, Lover, dan Levert di belakang, Ediser, Martin, dan Rieder di tengah dengan Elia, Sibetsu, dan Ngamalu di depan. Statistik kunci: Cristiano Ronaldo telah mencetak gol di semua 5 pertandingan grup sejauh ini. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol di masing-masing dari 5 pertandingan pertama klub Inggris dalam satu musim Piala Eropa atau Liga Champion. Ia sudah mencetak 22 gol di UCL saat membela United. Jika Young Boys menang dan Villarreal mengalahkan Atalanta, tim Swiss itu akan finish ketiga di grup dan lolos ke UEFA Europa League. Ronaldo sudah mencetak 6 gol di 5 laga United di UCL musim ini. Ia mencetak 8 gol saat United terakhir kali juara UCL di 2007-2008. Bruno Fernandes telah mencetak 6 assist di 5 laga United musim ini di UCL. Jika ia membuat 1 assist saja di laga versus Young Boys, maka ia menjadi pemain pertama yang menciptakan assist di setiap 6 pertandingan pertama klub Inggris dalam satu musim di Piala Eropa atau Liga Champion. Ofisial pertandingan pada laga menghadapi Young Boys akan dipimpin oleh referee atau wasit Benoit Bastien dari Prancis, dengan asistennya Hicham Zakarani dari Prancis dan Aurelien Bartomeu juga dari Prancis, dengan ofisial keempat Jeremy Pignard dari Prancis juga, dibantu oleh video asisten referee Benoit Milot dari Prancis dan asistennya Delayot Willy juga dari Prancis. Ralf Rangnick telah membuat perekrutan pertamanya untuk staf pelatih Man United, di mana pelatih asal Amerika Chris Armas diambang bergabung dengan klub Old Trafford. The Athletic melaporkan bahwa Armas akan bergabung dengan manajer sementara Rangnick di Man United, melanjutkan hubungan mereka yang dimulai ketika keduanya bekerja di bawah payung Red Bull. Armas, 49 tahun, lahir di New York City dan menikmati karir bermain yang sangat bagus bagi gelandang, dan dia punya 66 caps untuk Amerika Serikat.
Sejak pensiun pada 2007, ia telah bekerja sebagai asisten pelatih di Chicago Fire, di mana ia bermain untuk sebagian besar karirnya, serta New York Red Bull sebelum menjadi manajer di sana. Ia memimpin Red Bull ke Supporters Shield pada 2018 sebelum melatih Toronto FC dari Januari 2021 hingga Juli ketika dia dipecat setelah hanya menang 2 kali dari 15 pertandingan. Pasangan ini bekerja bersama di New York Red Bull ketika Rangnick menjadi kepala olahraga dan pengembangan untuk klub di New York dan Brazil. Lalu bagaimana dengan staf kepelatihan United lainnya? Rangnick telah mengatakan bahwa dia senang untuk tetap bekerja dengan staf pelatih pendahulunya, dengan pengecualian Michael Carrick yang meninggalkan perannya minggu lalu. Ini berarti bahwa McClellan dan Kieran McKenna kemungkinan besar akan tetap bekerja bersamanya. Sementara sebelumnya psikolog olahraga Sasha Lance akan menjadi staf kedua Rangnick di Man United. Pria berusia 46 tahun itu mengunjungi markas United di Carrington hari ini dan diperkenalkan kepada para pemain, tetapi tidak akan mulai bekerja sampai proses visanya selesai. Sasha akan bergabung dengan United dalam sisi kepelatihan daripada sisi medis. Sementara itu dikabarkan juga bahwa Rangnick sedang mempertimbangkan untuk menawarkan Jesse Marsch, peran pelatih di Old Trafford, hanya 1 hari setelah ia dipecat oleh klub RB Leipzig di Jerman. Pelatih Amerika itu menggantikan Julian Nagelsmann di tim Bundesliga, tapi cuma bisa meraih 5 kemenangan dalam 14 pertandingan liga dan dipecat pada hari Minggu. Ia bisa saja kembali ke ruang istirahat sebagai bagian dari tim pelatih baru Rangnick. Menurut The Times, ketersediaan Marsch yang tiba-tiba telah membuat Rangnick waspada dan dia bersaing untuk mendapatkan tempat di tim ruang belakang atau backroom staff United. Bos baru United telah membawa mantan pelatih kepala New York Red Bull Chris Armas untuk bergabung, sementara Sasha Lance akan mengambil peran sebagai psikolog olahraga setelah visanya keluar. Rangnick masih menginginkan setidaknya 1 pelatih lagi dan tertarik pada mantan bos Barnsley, Gerhard Straber, yang saat ini melatih New York Red Bulls. Marsch yang juga pernah bekerja di Big Apple akan jauh dan lebih murah dan lebih mudah untuk didatangkan dengan Straber sudah dikontrak hingga 2023. Marsch juga mengenal Rangnick dengan sangat baik. Dia adalah orang Jerman yang pertama kali mempekerjakan Marsch di New York Red Bull selama 6 tahun. Sementara Rangnick juga membawa orang Amerika itu ke Leipzig untuk bertindak sebagai asistennya di musim 2018-19, di mana ia ditugaskan untuk mengatur sesi latihan. Marsch mengatakan kepada The Coach Voice awal tahun itu, Ralph dan saya memiliki pandangan yang sangat mirip tentang counter pressing dan transisi. Mengenalnya kemudian memperkenalkan saya pada lebih banyak detail dalam permainan dan cara berpikir yang lebih dalam tentang sepak bola. Dia telah menjadi pengaruh besar pada saya dan filosofi saya. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak pelatih sukses seperti Thomas Tuchel, Ralph Hasenhüttl, dan Jurgen Klopp telah belajar dari Ralph. Kemudian putaran ketiga Piala FA Emirates berlangsung pada Senin malam, menyajikan pertandingan Liga Inggris di mana 2 tim dari IPL, Aston Villa akan menghadapi Manchester United. United mendapat kemenangan pertama mereka di bawah bos sementara Ralph Rangnick saat mengalahkan Crystal Palace 1-0. Tentunya pertandingan Piala FA menjadi pertandingan pertama Steven Gerrard sebagai seorang manajer menghadapi tim yang dianggap sebagai salah satu rival terberatnya semasa bermain. Gerrard telah memulai pemerintahannya di Villa dengan cerah, di mana kemenangan atas Brighton, Palace, dan Leicester dapat setelah pemecatan dari Dean Smith. Villa akan berharap untuk mengulang kemenangan atas United awal musim ini jika mau maju ke babak 4. Di pertandingan menghadapi United di Liga Inggris, Courtney House mencetak gol sundulan sebelum Fernandes gagal melakukan tendangan penalti pada menit 93. Pertandingan sebetulnya dijadwalkan pada Sabtu 8 Januari, tapi dapat dipindahkan kemana saja antara 7 sampai 10 Januari. Melihat sisa undian, ada kemungkinan game ini akan dipilih untuk liputan TV domestik. Itu dia preview pertandingan dan berita teraktual seputar Manchester United. Tetap dukung United dan glory Man United.